Dalam video ini, kami akan membahas tentang kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, atau juga biasa disebut dengan HPLC. Apa sih kromatografi cair kinerja tinggi itu? Nah, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC merupakan teknik analisis untuk memisahkan senyawa serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan dalam campuran. HPLC menggunakan prinsip dasar kromatografi kolom, di mana sampel yang dilarutkan dalam pelarut dipompa melalui kolom dengan fase diam yang termobilisasi. Adapun fase gerak dalam KCKT adalah cairan yang membawa sampel melalui kolom atau fase diam dan membantu memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam. Sedangkan fase diam dalam KCKT adalah komponen padat yang ada di dalam kolom yang berfungsi untuk berinteraksi dengan analit yang dipisahkan. Fase diam ini dapat berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer stiren dan divinil benzena. Selanjutnya, prinsip kerja HPLC. Nah, prinsip kerja HPLC atau KCKT ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah puncak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas puncak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Interaksi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan. Pemisahan ini didorong oleh kekuatan interaksi dan kepolaran. Bila analit lebih polar, dia akan menempel ke fase yang lebih polar. Dan bila fase diam lebih polar, maka analit akan banyak menempel di fase diam. Akhirnya, akan menciptakan pemisahan-pemisahan fase. Selanjutnya, deteksi menggunakan detektor UV vis akan mengenali pemisahan analit ini setelah melewati kolom HPLC. Kemudian, sinyal akan dikonversi dan direkam oleh komputer dan ditunjukkan menjadi kromatogram. Selanjutnya, komponen-komponen dalam HPLC. Yang pertama ada eluen yang berfungsi sebagai pembawa menuju kolom. Adapun syarat dalam memilih eluen, yang pertama kemurnian yang tinggi, yang kedua kestabilan yang tinggi, yang ketiga kekentalan rendah, yang keempat dapat melarutkan sampel tetapi tidak mengubah sifat kolom dan cocok dengan detektor, yang kelima inert, dan yang keenam pelarutnya tidak toksik. Selanjutnya pompa yang berfungsi membantu mengalirkan eluen dan sampel menuju kolom dan sebagai pengontrol aliran dengan sistem terprogram yang dikendalikan oleh komputer. Adapun syarat pompa yang digunakan yaitu yang pertama, memberikan tekanan sampai 6000 PSI, yang kedua, memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit, yang ketiga, alirannya terkontrol dengan reprodusibilitas 0,5% atau kurang, yang keempat, anti karat. Oleh sebab itu, sil pompa terbuat dari bahan baja atau teflon, dan yang terakhir, tekanannya selalu tetap. Selanjutnya, sistem pompa pada HPLC. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem elusi isokratik, di mana fase gerak yang digunakan dalam komposisi yang sama selama proses pemisahan. Nah, sistem elusi isokratik ini cocok untuk sampel yang sedikit. Yang kedua, sistem elusi gradien, di mana fase gerak berubah komposisinya terhadap waktu tergantung pada pemisahannya. Nah, sistem elusi gradien ini cocok untuk sampel yang banyak. Sistem elusi gradien ini bisa memisahkan berbagai komponen seperti komponen yang kompleks. Selanjutnya, komponen injektor yang berfungsi memasukkan atau injeksi sampel ke aliran fase gerak. Adapun jenis dari injektor ini, yang pertama ada shearing injektor, yang kedua ada loop valve, dan yang ketiga ada auto sample. Selanjutnya, komponen kolom atau fase diam yang berfungsi memisahkan komponen-komponen campuran karena perbedaan interaksi antara solid-solid terhadap fase diam.
solut yang kurang interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu dan sebaliknya. Jenis kolom pada HPLC terbagi menjadi dua, yaitu kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Pada kolom fase normal, fase geraknya bersifat nonpolar, analit bersifat nonpolar, dan fase diam bersifat polar. Sedangkan pada kolom fase terbalik, fase geraknya bersifat polar, analit bersifat polar, dan fase diam bersifat nonpolar. Komponen pada HPLC yang terakhir yaitu detektor yang berfungsi mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik. Adapun persyaratan detektor yang digunakan adalah yang pertama, sensitivitas yang sangat tinggi, yang kedua, kestabilan dan reproducibility yang sangat baik, yang ketiga, memberikan respon linear terhadap konsentrasi solut, yang keempat, dapat bekerja di bawah temperatur kamar sampai 400 derajat Celcius, yang kelima, tidak mempengaruhi perubahan temperatur dan kecepatan larutan pengembang, yang keenam, mudah didapat dan mudah pemakaiannya oleh operator, yang ketujuh, dapat selektif terhadap macam-macam linarut di dalam larutan pengembang, yang ketujuh, tidak merusak sampel, dan yang terakhir, dapat menghilangkan zone broadening. Jenis detektor yang biasa digunakan yang pertama detektor UV vis, yang kedua detektor fluorensis, yang ketiga detektor refrax index, yang keempat detektor elektrokimia, dan yang terakhir detektor spektra massa. Kromatografi cair kinerja tinggi adalah teknik kimia analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur setiap komponen dalam campuran. Bentuk kromatografi lain dalam HPLC terdapat fase gerak yang dipaksa oleh pompa untuk melewati, dan terdapat fase diam yang disebut kolom yang terletak di dalam oven yang suhunya dapat dikontrol. Sampel dapat secara otomatis disuntikkan ke dalam sistem HPLC dengan menggunakan HPLC Auto Sampler, atau dapat secara manual dimasukkan ke dalam injektor menggunakan spuit. Terdapat juga detektor yang terpasang pada sistem HPLC yang mengukur analit setelah pemisahannya di kolom. Pompa memaksakan fase gerak melalui kolom, dan kemudian detektor di bawah tekanan tinggi. Dalam sistem HPLC, pompa vakum dan sir belati dihubungkan ke pompa dan digunakan untuk menghilangkan gas terlarut dari pelarut. Pompa menggerakkan setiap pelarut ke ruang pencampuran, di mana pencampuran berlangsung di bawah tekanan yang lebih tinggi. Analisis HPLC umumnya menggunakan elusi isokratik atau gradien mode isokratik. Komposisi fase gerak tetap konstan selama prosedur, sedangkan dalam mode gradien komposisi, fase gerak berubah selama proses pemisahan. Pengenalan sampel dapat dilakukan dengan berbagai cara metode. Yang paling sederhana adalah katup injeksi pada posisi pelarut bertekanan tinggi mengalir langsung ke kolom loop, dimuat pada tekanan atmosfer dari jarum suntik melalui port. Jarum sampel berlebih keluar dari loop melalui port. Ventilasi setelah memuat sampel katup dialihkan ke posisi injeksi aliran yang dikirim oleh pompa mengalir melalui loop yang memaksa sampel di depannya mengalir ke kolom. Kemudian, katup kembali ke posisi beban dan fase mobile menggerakkan sampel melalui kolom. Pemisahan didasarkan pada diferensial komponen sampel antara fase mobile dan stasioner komponen yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase mobile. Akibatnya, afinitas lebih rendah terhadap fase stasioner bergerak lebih cepat dan keluar terlebih dahulu, dan komponen yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase stasioner akibatnya lebih banyak interaksi bergerak lebih lambat dan diencerkan. Kemudian, pemisahan ini dapat dilakukan sesuai dengan jenis HPLC yang digunakan. Ada dua jenis HPLC, fase terbalik dan fase normal. Fase terbalik memiliki fase stasioner nonpolar dan fase mobile yang cukup polar. Satu fase stasioner umum adalah silika yang telah dimodifikasi dengan menempelkan gugus alkil rantai lurus ke permukaannya itat seperti grup C18 atau grup okta C8.
Dalam kasus ini, analit yang lebih hidrofobik semakin tertahan. Pada fase stasioner semakin polar, mereka akan semakin lebih memilih fase mobile. Kemudian, kromatografi fase normal, fase stasioner bersifat polar, dan fase mobile bersifat nonpolar. Metode ini memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap permukaan stasioner polar seperti silika. Dalam kasus ini, analit yang lebih polar semakin tertahan. Mereka pada fase stasioner semakin hidrofobik. Mereka semakin akan lebih memilih fase mobile. Sebagai senyawa analit dari kolom, mereka berinteraksi dengan detektor. Berbagai jenis detektor dapat digunakan seperti UV detektor ini, yang menunjukkan spektrum penyerapan di daerah ultraviolet atau tampak untuk deteksi UV lampu pelepasan deuterium sebagai sumber cahaya, dan digunakan deteksi 4 komponen, dan daerah tampak lampu digunakan. Kemudian, UV detektor ini juga dapat menemukan lensa celah prisma atau kisi difraksi sel aliran celah keluar, dan detektor untuk mengukur penyerapan. Pengukuran penyerapan cahaya dari lampu ditunjukkan ke prisma dan tersebar menurut panjang gelombang ketika pengukuran dilakukan dengan panjang gelombang tertentu. Sudut prisma disesuaikan sehingga cahaya gelombang ini dapat menyinari sel aliran saat senyawa fanatik dari kolom memasuki sel aliran tempat elektron ikatan. Dan non-ikatan senyawa ini dapat menyerap energi dalam bentuk sinar ultraviolet atau cahaya tampak. Cara data akhir ditampilkan berdasarkan komputer dalam perangkat lunak. Jumlah puncak yang ada dapat menunjukkan berapa banyak komponen dalam campuran. Biasanya, sumbu X kromatografi HPLC menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor. Biasanya, sumbu Y atau luas puncak merupakan refleksi dari jumlah analit tertentu yang ada.